Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyul ghaffar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nantinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat hafal dengan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat itu, kata Allah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersyukur itu wajib. Tapi ketika melakukan kewajiban kita kepada Allah sebagai bersyukur, Allah berikan kepada kita 10 kemuliaan, 10 keistimewaan. Di dalam hadis Ibnu Sa'id yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada 10 keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersyukur. Yang pertama, ketika kita bersyukur, Allah berikan al-mawaddatu fil qurba, rasa kasih sayang di dalam berkeluarga, berfamili. Ini rentan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara adik kakak, antara paman dengan anak, antara ayah dengan anak, antara saudara kita rentan untuk retak, rusak berfamili, rusak berkeluarga. Kalau ada masalah yang kecil dibesar-besarkan. Ini akibat apa? Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan keluarga kita bersyukur kepada Allah, kesalahan yang sedikit akan dianggap tidak ada, kesalahan yang banyak akan diperkecil. Kenapa? Karena keluarga kita bersyukur kepada Allah, mendapatkan nikmat yang pertama, al-mawaddatu fil qurba. Yang kedua, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersyukur adalah yu'tikum ujurakum. Allah berikan pahala yang besar, pahala yang sangat luar biasa. La in syakartum la azidannakum. Allah tambah. Maka Allah berikan kepada kita pahala yang sangat besar. Yang ketiga, janji Allah kepada orang-orang yang bersyukur adalah yukaffir anhum sayyi'atihim. Allah hapuskan kesalahan dan dosa-dosa mereka. Ketika Bapak Ibu kita bersyukur, kesalahan kita yang banyak, kesalahan kita yang tidak disengaja maupun disengaja, siapa di antara kita ini yang tak pernah berdosa dan bersalah? Tapi melalui media syukur, Allah hapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang keempat, wa yaziduhum min fadlih. Allah tambahkan kepada mereka karunia Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. 3 anaknya Bapak Ibu, tapi 3-3-nya menjadi. 1 jadi anak yang soleh, 1 jadi ustadz, 1 jadi polisi, 1 jadi pejabat. Tapi ini luar biasa, pejabatnya pejabat yang baik, polisinya polisi yang baik, anak yang soleha lagi. Artinya apa? Wa yaziduhum min fadli. Allah berikan karunia. Ada Bapak Ibu anaknya 3, yang 1 jadi preman, yang 1 pembunuh, yang 1 tukang narkoba. Ada anaknya cuma 1, tapi anaknya ini membunuh ayah dan maknya. Kenapa? Allah tidak berikan karunia, wa yaziduhum min fadlih. Orang yang bersyukur, Allah berikan karunia, Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah. Kemudian yang kelima yang Allah berikan adalah liyudakhilal mu'minina fil jannah. Allah akan memasukkannya ke dalam surga akibat dia bersyukur di atas dunia. Yang keenam yang Allah berikan adalah fauzan azima, kemenangan yang besar. Walaupun nampak orang yang bersyukur itu di dunia ini biasa-biasa saja, tapi kelak dia setelah dibangkitkan berada di akhirat, Allah berikan kemenangan yang sangat luar biasa, kemenangan yang besar. Walaupun nampak orang yang bersyukur di atas dunia orang yang sepele saja, tapi besok dia akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, wa yamhullahul batil wa yuhiqqul haqqa. Orang yang bersyukur akan menghapuskan kebatilan.
kebatilan yang ada di dalam dirinya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah munculkan kebaikan. Itulah daripada manfaat bersyukur ketika di atas dunia. Yang kedelapan, wa yastajibud du'a. Allah Subhanahu wa taala dengarkan doanya. Allah Subhanahu wa taala perkenankan doanya. Kenapa? Ketika dia berdoa, lidah itu adalah lidah yang bersyukur, hatinya adalah hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapannya adalah ucapan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menerima doanya. Yang kesembilan, Bapak Ibu, wa yansuru rahmah, menebarkan rahmat. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia di atas dunia Allah tebarkan kasih sayang kepadanya, lalu dia pun menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Sedangkan yang terakhir, latifun bi ibadih. Allah Subhanahu wa taala memberikan maha lembutnya kepada orang yang bersyukur. Maka orang yang bersyukur, Allah berikan kelembutan yang sangat luar biasa, baik dia di dunia maupun di alam kubur maupun di hari akhirat nantinya. Semoga Allah mampukan kita menjadi orang yang bersyukur sehingga mendapat kemuliaan yang 10. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.